Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asyrafil qaimin. Allahumma sholli ala sayyidina asyrafil qaimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Muhammad. Baik, sebelum acara dimulai, pengarahan sekilas dari Bapak Kepala Madrasah. Kepada beliau kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunyawati wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap asatidz, asatidzah, karyawan-karyawati Madrasah Sanawiyah Wali Subhan, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur alhamdulillah siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kitobah untuk minggu kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kitobah dimulai, beberapa informasi perlu saya sampaikan. Yang pertama, mohon diperhatikan, kemarin sebelum masuk bulan Ramadan, semua siswa sudah diberi buku kegiatan Ramadan, betul ya? Ya. Kalau ada laporan bukunya hilang, berarti Anda tidak bertanggung jawab. Ya, yang hilang tolong nanti beli lagi, ya. Jadi buku kegiatan Ramadan itu setiap hari dibawa ke madrasah. Ya, pada saat jam pertama pelajaran dikumpulkan di meja guru. Di kelas kalian masing-masing. Ya, nanti Bapak Ibu guru akan memeriksa administrasinya, karena itu saya lihat kegiatan Ramadan penuh dari sahur. Di situ ada kolomnya, Anda sahur jam berapa, bersama dengan siapa, ya jumlah anggotanya berapa, Anda sahurnya bersama dengan siapa, itu ada tanda tangannya. Kalau yang di rumah ya berarti tanda tangan orang tua. Kalau yang di pondok berarti tanda tangan ustadz atau ustadzah pondok, ya. Karena sahur ini kan juga bagian dari kegiatan puasa. Kalau ada tidak sahur, nanti kalau di madrasah tidak kuat sampai jam 12 sudah meletere, nanti tidak udah lemes nanti ya. Maka tujuannya sahur biar ada tenaganya kuat ya sampai nanti menjelang maghrib. Ya, maka kadang-kadang ada anak yang tidurnya lebih diutamakan daripada makan sahurnya. Kadang itu begitu, disuruh sahur dan mau boleh tidur. Tapi jangan begitu ya, tetap di saat sahur supaya nanti energinya masih kuat sampai sore ya. Setelah sahur jangan tidur. Ya, lakukan aktivitas
yang lain sholat subuh berjamaah, bisa di musola atau di masjid atau dengan keluarga. Tadarus Al-Quran ya pagi, kemudian persiapan ke madrasah ya. Nah seperti tadarus Al-Quran itu juga ada di situ yang harus diisi ya, surah apa, ayat berapa sampai ayat berapa yang dibaca itu nanti ada juga. Maka buku Ramadan itu harus dibuka ya, dibaca-baca. Di situ juga ada kumpulan materi-materi tentang puasa. Ya, kalau tidak dibuka Anda tidak akan tahu. Itu diisi ya. Kemudian ke madrasah sebelum jam KBM ya, jam 7.00 kita ada kegiatan tadarus lagi. Itu nanti bisa diisikan di situ ada. Ya. Kemudian belajar di madrasah sampai jam 11.30, sholat zuhur, mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya juga di situ ada. Ada sholat berjamaah atau tidak berjamaah. Ada sholat di musola, di masjid ataukah di rumah. Sholat berjamaah atau sholat sendiri itu ada. Maka diisi. Ya, administrasinya seperti itu. Kalau sudah tua, seusia Ustadz, seusia saya Pak Rafindra ini tidak perlu diadministrasi. Anak-anak memang dilatih, disiplin, dididik untuk disiplin. Ya supaya nanti ke depan tidak usah pakai buku itu. Ya, Anda punya kesadaran tinggi untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian buka bersama dengan keluarga, bersama dengan teman pondok ataukah yang lain, itu juga itu ada, harus diisi. Malam ya, sholat tarawih ada ceramahnya, itu juga harus diisi. Kalau yang berhalangan, ini tadi saya lihat pagi tadi buku kegiatan Ramadan untuk yang putri sebagian ada yang kosong. Karena apa? Lagi halangan. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai ada anak laki-laki yang kosong berhalangan. Nah, tidak ada yang harus berhalangan, semuanya harus menjalankan ibadah puasa. Kalau yang wanita boleh, kalau pas halangan tidak sholat, tidak tadarus, tidak taraweh, tidak puasa boleh, ya boleh. Yang laki-laki semuanya harus diisi, jangan sampai hilang, tidak pernah dibuka, dan itu harus dimintakan tanda tangan. Kalau ceramah, yang isi ceramah saya mintain tanda tangan. Sholat tarawih setelah itu minta tanda tangan. Ya, nanti kita Bapak Ibu guru juga akan memeriksa. Apa gunanya kalau dikasih buku dan diisi? Ya, maka kalau dulu memang awal Ramadan kita kasih dikumpulkan setelah selesai Ramadan, tetapi untuk ini langsung kita evaluasi setiap hari, kita pantau, jangan sampai tahunnya sudah selesai Ramadan, gitu ya, setiap hari dibawa bukunya ya. Nah itu tidak hanya kegiatan rutin di awal Ramadan, nanti di akhir Ramadan ada kegiatan takbir keliling, ada takbir di musola atau di masjid juga ada. Kolom yang harus diisi. Ada kegiatan zakat fitrah mungkin juga nanti harus diisi. Kegiatan silaturahim itu juga ada. Nanti diisi juga ya. Anda datang ke rumahnya siapa saja, ke rumahnya yang sungkem dengan orang tuanya, terus ke rumah saudaranya, ke rumah gurunya, ke rumah tetangganya, kerabat yang lain, itu juga harus diisi. Kegiatan peringatan nuzulul Quran itu biasanya kan juga ada pengajian, itu ada kolomnya. Nanti coba dibuka ya, dibuka, dilihat, kemudian diisi. Yang penting lagi, ini kalau ceramah, ya kegiatan ceramah jangan sampai Anda tidak mendengarkan, sehingga tema ceramahnya apa tidak tahu. Kadang-kadang kalau saya lihat kan malah tanya temannya, berarti Anda tidak mendengarkan isi ceramahnya. Kadang-kadang ada yang minta tanda tangan sama penceramahnya masih tanya juga temanya, berarti pada saat penceramah menyampaikan ceramahnya Anda tidak mendengarkan. Tolong ya. Jadi kita evaluasi, semoga nanti kegiatan ini
bisa bermanfaat, kemudian Anda bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Nanti untuk teknis, ya harapan saya di Toba ini kan nanti melatih mental anak ya. Jadi kalau Anda pinter ya dalam bidang-bidang ini yang nanti akan diajukan ya, yang MC, yang tahlil, yang membaca Al-Quran, yang ceramah, yang doa, itu dilatih mentalnya di sini. Anda dilatih untuk tampil di depan publik. Kalau hanya satu kelas muridnya 25 atau 30, ini semuanya ada 200-an siswa. Jadi melatih mental Anda nanti suatu ketika mendapatkan tugas di masyarakat untuk tampil di depan publik. Saya kira itu mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Baihaqi Zainuddin SPD selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Syuban serta Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Syuban, juga tak lupa teman-teman yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menolong kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sekarang seperti sekarang ini. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan usulan acara yang akan kita lalui bersama-sama, yaitu acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan ketua panitia. Dan acara yang keempat, tahlil. Lalu acara yang ditunggu-tunggu ialah muhadharah. Serta acara yang terakhir, pembacaan doa dan penutup. Itulah susunan acara pada hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Fasari Kiasa. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul Alim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Sadam Fikri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Syekh Zainuddin SPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta rekan-rekan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam kondisi sehat walafiat. Saya selaku Ketua Panitia penyelenggara acara ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini untuk memotivasi para generasi muda agar berani tampil di depan umum dan juga sebagai upaya untuk memeriahkan datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Marilah kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat kita petik manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah tahlil yang akan dipimpin oleh Saudara Rizal Aqil Imanullah dan Ahmad Nurrahim Arif. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhal mursalin wal anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى جميع أهل الحضور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا والمعلمين بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل نعمي ولنعمه لا إله إلا الله 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 لا
وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على سيدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah muhadarah yang akan disampaikan oleh Saudari Emilia Najwa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan telah dilindunginya kepada kita jalan yang lurus. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Apakah teman-teman di sini berpuasa? Pasti semua teman-teman di sini berpuasa. Selain wanita yang sedang berhalangan. Apakah teman-teman sekalian di sini tahu apakah arti puasa? Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan
Tetapi masih banyak sekali segenap kaum muslimin dan muslimat yang belum menyadari sepenuhnya akan arti puasa. Manusia hakikatnya seringkali tidak paham apa itu arti ibadah. Mereka menganggap bahwa ibadah itu suatu hal yang bukan hal yang penting. Dan mereka menyadari bahwa ibadah bukanlah kebutuhan hidup, melainkan ibadah adalah beban hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, bukan berarti Allah menginginkan pengabdian kita kepadanya. Tetapi karena Allah sangat sayang kepada kita semua, oleh karena itu kita diwajibkan untuk ibadah. Allah mengetahui bahwa kita membutuhkan ibadah di dalam perkara dunia dengan hikmah-hikmah ibadah, ataupun perkara akhirat dengan pahala yang akan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita melakukan hal kebaikan, maka pahala itu untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Yang artinya, barang siapa yang melakukan hal kebaikan, maka pahala itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan hal keburukan, maka dosa itu untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Oleh karena itu, manusia sendiri hakikatnya seringkali dirasuki oleh paham materialistik yang selalu mementingkan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Manusia tidak akan melakukan sesuatu hal yang tidak menguntungkannya di dalam dunianya. Misalnya, manusia pasti lebih mementingkan tidur daripada sholat, seringkali mementingkan hawa nafsu dibanding puasa, dan seringkali mementingkan harta benda dibanding zakat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang sejahtera harus mendalami ilmu-ilmu agama dan lebih mendalami apa itu arti puasa. Di bulan suci Ramadan ini, ibadah utama yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin dan muslimat adalah berpuasa. Mari kita pelajari hikmah-hikmah puasa. Berikut ini hikmah-hikmah puasa, antara lain bisa untuk rohani, jasmani, dan sosial. Hadirin rahimakumullah, saya akan membahas puasa di dalam hikmah-hikmahnya, yaitu jasmani. Yang pertama, puasa sebagai alat untuk menjaga pencernaan organ tubuh. Para ahli medis berpendapat bahwa penyebab penyakit adalah makanan dan minuman yang tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaga makanan dan minuman kita. Selain menjaganya, kita harus berpuasa. Salah satu organ pencernaan kita adalah perut. Perut diibaratkan sebagai mesin. Mesin kalau digunain bekerja terus-menerus, makin optimal atau makin rusak? Nah, sama kayak perut kita. Perut kita kalau digunain mencerna, makin lama juga makin rusak. Makin lama kita gak bisa nyerna, gak bisa makan dong. Oleh karena itu, kita harus banyak berpuasa. Apalagi orang-orang yang berpuasa secara wajib, ditambah puasa-puasa sunnah. Nah, itu bisa aja menjadikan badan kita sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, puasa sebagai alat untuk pendeteksi racun di dalam tubuh.
Misalnya, ada sebuah pabrik yang perharinya menghabiskan 100 kg kacang kedelai untuk membuat tahu. Jika konsumen banyak yang meminta tahu tersebut, maka tahu tersebut akan laris. Nah, bayangin aja kalau pabriknya ngalamin oversupply, tambah menambah kacang kedelai di dalamnya, maka akan mengalami banyaknya sekali sampah-sampah yang berceceran. Terus, tahu-tahu yang dimasukin di dalam gudang terus dijadi cadangan gimana dong? Bakal busuk nantinya. Dengan berpuasa, kita bisa menjaga itu semua. Itu dibayangkan sebagai tubuh kita. Nah, kalau kita makan dan minum yang tidak sehat tiap harinya, bisa aja tubuh kita mengalami kerusakan. Akibatnya itu fatal, men. Gak cuma itu doang. Jadi, kita harus menjaga itu semuanya. Para ahli medis juga berpendapat kalau penyebab penyakit sebenarnya itu adalah makanan dan minuman yang tidak sehat. Ini misal contohnya, Mike Fadden, seorang dokter kebangsaan Amerika, telah berhasil mengobati pasiennya dengan mengajukan berpuasa. Setelah gagal, mengobatinya dengan obat-obat kimia. Contoh lagi, Abdul Aziz Ismail, seorang dokter Islam, di dalam kitabnya Al-Islam At-Tabibul Hadis, telah menyarankan bahwa puasa adalah sebagai obat-obat segala penyakit, misalnya seperti ginjal, paru-paru, pencernaan, dan lain-lain. Nah, kalau para ahli medis saja udah bilang kalau puasa itu hukumnya wajib. Selain itu bisa nyembuhin segala penyakit. Tapi mengapa umat Islam masih banyak yang masih tidak bisa menguatkan? Misal nih, si A makan di warung, dia puasa, ketahuan sama gurunya. Nah, itu akibatnya fatal banget. Selain ketahuan oleh Allah, ketahuan juga oleh gurunya. Nilainya dikurangin, pahalanya juga dikurangin. Nah, itu suatu hal yang tidak boleh. Mongkel itu perbuatan yang dosa. Kalau kalian tahu mongkel perbuatan dosa, kenapa kalian tetap ngelakuin? Terus nih, selain hikmah puasa di dalam jasmani, ayo kita bahas hikmah puasa di dalam sosial. Hadirin rahimakumullah, puasa bukan hanya bisa menyembuhkan segala penyakit, bukan bisa hanya menyembuhkan tubuh kita, tetapi hati kita. Puasa sebagai penumbuh sikap kedermawaan. Nah, semisal si A, dia nggak punya jajan untuk buka. Si B itu temannya, tetangganya banyak tuh, uangnya banyak, jajannya juga banyak. Nah, si A ini nggak bisa buka gara-gara nggak punya uang dan nggak punya jajan. Nah, si B harusnya ngasih dong ke si A. Pada akhirnya si A masih bisa buka dengan jajanan yang diberi si B. Itu termasuk sikap dermawan. Terus lagi, selain menumbuhkan sikap kedermawaan, bisa juga menumbuhkan sikap kedisiplinan. Misal nih, kita lapar, tapi kita juga punya jajan, kita bisa aja tuh makan di dalam kamar mandi atau ngumpet, pasti gak ada orang yang tahu. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita takut ibadah kita atau pahala kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin rahimakumullah, mari kita membahas hikmah puasa di dalam rohani. Selain puasa juga bisa menyebabkan sosial dan bisa juga hikmah-hikmahnya diambil dari jasmani, mari kita ambil hikmah puasa di rohani. Puasa sebagai penyembuhan. Kita di bulan puasa, di bulan yang suci ini, kita harus menjaga diri kita dari sikap-sikap yang negatif, menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang kita untuk berbuat hal yang semena-mena. Rasulullah
berharga ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga etika-etikanya di bulan Ramadan. Banyak sekali yang dilakukan kaum hawa di saat bulan Ramadan, tetapi banyak sekali juga yang tidak menyadari itu. Semisal menggunjing teman, merosting, menggibah, memarah-marahi teman, dan banyak sekali yang dilakukan kaum ajar. Semisal memisui, omongan kotor, dan lain-lain. Banyak sekali. Di bulan Ramadan kita harus bisa menjaga amarah. Selain menjaga hawa nafsu dan pikiran kita, kita juga harus menjaga mata kita. Dilarang melihat lawan jenis. Itu termasuk perbuatan yang bisa saja merusak pahala kita. Misal lagi nih, si A beli motor baru, si B tetangganya, si B komenin si A, motor lu tuh kayak gresek, gak bagus tuh. Itu termasuk perbuatan yang mencela teman. Gak boleh tuh. Bisa aja tuh temennya sakit hati, terus kita didoain, semoga ya Allah pahalanya gak diterima Allah gitu. Itu gak boleh ya. Baik, sebelum saya menutup ceramah pada pagi hari ini, izinkan saya bersalawat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Waya poso ojo ngondo toko, seperti marai dosa, lambe tura ojo kulinakno, muda poso dirati tonggo, lesesasi sio-sio, poso hukume wade, sing demi loko bande, umat Islam wajib melakoni. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Muga tele Allah yo ngerti, nang akhirat bakal dikebuki. Neraka panggonan wahai bumi, kowe bakal pasti ngerti. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jadi, kesimpulan ceramah pada pagi hari ini, dilarang mokel, dilarang gibah, dan lain-lain. Sementara itu, kaum adab banyak sekali yang mokel di pinggir jalan, ke warung, dan lain-lain. Banyak sekali orang yang gibah di rumah, ataupun bahkan gibah di musola, di masjid, dan lain-lain. Itu termasuk tempat yang sunyi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila kita buat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ربي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولسلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنجينا بها من جميع الهجات وترفعنا بها إلى الدرجات وتبلغنا بها الخيرات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا Allahumma hawil alaina fi sakratil maut wa najatna minan nar wa waqina minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk penutupan acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Ini tibalah di akhir acara. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata salah dalam membawakan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pulang yang pertama yang ingin saya sampaikan, perhatikan minggu depan tolong anak-anak menghormati petugas ya. Artinya apa? Kalau ngobrol setelah keluar dari ruangan ini. Karena kalau ngobrol kalian berarti nggak bisa tunjuk langsung masuk ke depan. Ayo. Maka ini kesempatan latihan yang luar biasa. Bisakah kalian maju seperti tadi? Beranikah di antara sebagian besar di antara kalian maju ke depan? Kalau tidak berani, kalian cukup mendengar saja. Kalau tidak berani maju, cukup mendengar. Surah Muhammad. Sebelum keluar, sambil sholawatan, nanti yang keluar yang laki-laki dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi